Kita diberi kesempatan untuk beri persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Percayalah bahwa berkat-berkat Tuhan selalu mengalir buat setiap kita. Anak-anak Tuhan yang luar biasa yang ada di tempat ini. Sama-sama kita katakan kasih setia. Kasih setia Tuhan nyata buat setiap kita. Hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab Allah kita yang sanggup. Jangan pernah ragu, jangan pernah kecewa pada Tuhan, berharap total pada Tuhan. Yang diberkati, kita nyanyi kencang buat Tuhan. Karena Allah Bapa untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup. Biarlah kita yang sanggup dan anugerahnya sangat besar buat setiap kita. Sekali lagi katakan Allah yang sanggup. Yes Lord. Dialah yang luar biasa. Katakan aku diberkati. Yang sebelah sini diberkati, sebelah sini diberkati, semua diberkati secara luar biasa. Amin. Yeay. Sekali lagi katakan aku diberkati dengan iman, dengan percaya total pada Tuhan. Tuhan bagiku, aku diberkati, semua dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dengan sorak-sorai kasih buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak. Setiap persembahan dari Bapak Ibu semuanya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, percayalah bahwa Tuhan pasti menggantikan berkali-kali lipat, kali ganda buat setiap kita. Amin.
kita akan lihat langsung jadwal ibadah yang ada di tempat ini. Oh maaf ya, atas nama Bapak Gembala, pengurus jemaat, kita banyak terima kasih buat Ibu yang sudah kita kenal ini ya. Ibu Iren tadi lewat kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita menyalibkan Tuhan lagi ya. Banyak orang di luar sana nggak takut jatuh dalam dosa, tapi takut jatuh tempo malahan ya. Jadi, kembali harus mengingatkan kita untuk kita dapat pesan bahwa Tuhan kita lewat karya besarnya di atas kayu salib sudah begitu besar pengorbanannya buat kita. Kita harus more tadi ya, lebih lagi untuk kembali pada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk bekerja buat Tuhan, dan segala sesuatunya harus kita utamakan Tuhan kita. Amin. Terima kasih buat tadi kebenaran firman Tuhan ya. Nah, kita langsung lihat jadwal ibadah sepekan yang ada di tempat ini. Dimulai hari Rabu ada pukul 17 di tempat ini ada ibadah anak. Lalu hari Kamis ya, sudah mulai kegiatan sudah mulai ada lagi ya di tempat ini setelah minggu lalu kita libur ya satu kali ya, Kamis depan pada pukul 19 ada pemuritan di tempat ini ya, saudara bisa hadir. Lalu Sabtunya ada doa pagi pada pukul 5 sampai pukul 6 di tempat ini, dan ada ibadah dewasa muda pada sore harinya pada pukul 17 pada 12 Maret kita akan dilayani oleh Evangelis Yohanes Setiawan. Dan ibadah raya hari Minggu seperti saat ini pada pukul 8 pagi pada tanggal 13 April akan dilayani oleh Bapak Gembala. Dan gym pada pukul 11 tetap ada di lantai 2 ya. Dan ibadah anak setiap minggunya tetap berlangsung pada pukul 8 di lantai 2. Info seputar Paskah bahwa hari Jumatnya mungkin bisa ditampilkan Jumat Agung. Tempat ini kita akan dilayani oleh Ibu Soklin ya, pada pukul 8, dan pada tanggal 19-nya nanti pada Paskah kita akan dilayani oleh Ida Juwita ya. Jadi info seputar Paskah mungkin belum bisa ditayangin ya, tetap kita beberapa minggu lagi akan merayakan Paskah di tempat ini, jadi jangan sampai kita lewatkan kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Tetap mengharapkan setiap kehadiran setiap saudara, tetap latihan kur tetap ada setelah ibadah kita ya, dan tetap juga kita berterima kasih banyak buat setiap donasi saudara yang sudah Tuhan, yang saudara sudah sumbangkan buat gereja ini buat kegiatan Paskah, terutama ya lewat amplop yang ada di atas kotak persembahan itu yang sudah diterima secara luar biasa. Kita juga berterima kasih, biar semuanya Tuhan akan membalas. Juga di depan kantin masih tetap buka ya, kafe, saudara yang sudah haus nyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita bisa minum di depan. Ada satu kelegaan dalam tenggorokan kita nantinya ya, dengan cukup dengan 5.000 ya kita bisa mengganti minuman itu. Keuntungannya untuk mensupport setiap kegiatan-kegiatan yang ada di tempat ini. Yang terdekat tentunya Paskah ya. Jadi kita sungguh apresiasi buat setiap saudara-saudara yang sudah membeli setiap minuman tadi, dan juga setiap persembahan-persembahan yang sudah diberikan. Tuhan pasti memberkati. Kita lanjut ke membaca B12 sebelum nanti pengumuman tambahan oleh Bapak Gembala. Kita baca sama-sama B12. 1. Melayani satu sama lain dengan kasih Kristus. 2. Tolong menolong. 3. Suka mengalah. 4. Suka memaafkan. 5. Sabar dan rukun. 6. Lemah lembut. 7. Hidup suci. 8. Bekerja dengan setia. 9. Rajin. 10. Jujur. 11. Sopan. 12. Berbuat segala sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Ya. Filosofi pelayanan, hidup dengan iman, bekerja menurut panggilan. Filosofi doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat.
tidak berdoa, tidak ada berkah. Rahasia hidup dalam berkat Tuhan, berilah hati untuk Tuhan, pikiran untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan, maka akan terjadi. Percaya dapat, pasti dapat. Ya, saya kembalikan Bapak Gembala. Ya, terima kasih atas pelayanan dari Ibu Iren dan juga tim pujian, tim musik, Aser semuanya. Dan saudara, catatan dari khotbah tadi ya, kita ini jangan jadi apa? Kristen KTP ya, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa pelayanan, Kristen tanpa pertumbuhan. Nah, itu sesuai dengan visi misi gereja kita 2025, rumah Tuhan rumah kita, yaitu rumah tempat untuk kita bertumbuh, rumah kita tempat untuk belajar, rumah kita tempat untuk apa? Berbuah, saudara. Jadi mengembangkan. Nah, oleh karena itulah komitmen saya dan mimpi kita bersama adalah di mana disinilah saudara untuk apa? Menjadi orang Kristen yang sejati, yaitu apa? Saudara harus tertanam di sini, yaitu dengan apa? Terlibat di dalam pelayanan, ya. Maka saya selalu kalau di luar kan berulang-ulang saya ucap, kalau di dunia luar dibuka lowongan pekerjaan, di sini di gereja kita buka lowongan pelayanan. Jadi semua terlibat. Nah, sekarang kita udah mulai ya kan terlibat semua. Kemarin minggu yang lalu ya kan perdana semua full team dari gym remaja semua begitu, musiknya, WL-nya, singernya, terus kemudian soundman-nya, multimedia semua dipegang oleh anak adik-adik kita remaja. Nah, inilah yang kita harus belajar. Nah, sekarang kita lihat kesempatan untuk apa? Mimbar, ya kan? Mimbar kita mulai. Nah, itu gak asal langsung tak tunjuk ini, tetapi kita belajar, baik itu lewat ada doa malam, pemuridan, doa pagi, ibadah dewasa muda. Kita beri kesempatan untuk saling melayani satu dengan yang lain, ya. Sehingga apa? Ada hal yang dapat kita pelajari dari pribadi-pribadi ini untuk kita saling belajar. Tidak ada, selalu katakan, manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang pinternya luar biasa. Manusia karena terbatas, kita belajar satu dengan yang lain. Nah, saudara, tadi KTP. Saya mau tanya lagi, dan juga jabatan imam. Imam itu kalau kita berbicara struktur di dalam bait suci, ada imam kepala, wakil imam, dan lain sebagainya. Dan imam-imam yang lain. Nah, kita adopsi di dalam gereja. Imam kepala adalah otoritas di gembala. Tapi ada imam-imam yang lain. Jadi saudara, baik jangan merasa aku perempuan, aku bukan imam. Semua kita adalah imam. Imam kepala, wakil, dan yang memegang pelayanan-pelayanan di rumah, minimal jadi imam diri sendiri, itu adalah imam, saudara. Tetapi perempuan itu tidak menjadi imam yang sejati, saudara. Karena tidak ada perempuan yang bernama imam, saudara, ya. Yang bernama imam itu laki-laki, saudara. Coba cari. Belum saya dengar itu perempuan bernama imam. Jadi imam sejati itu tetap laki-laki, ya. Jadi saya sebagai mewakili laki-laki enggak tersinggung, saya laki sejati, saudara. Jadi mewakili imam, ya. Ada satu pertanyaan yang perlu dijawab. Siapa tadi dijelaskan tentang Harun? Siapa istri daripada Harun? Istri Harun? Tanya Tante Sipora, iya. Kalau mau tahu istrinya Harun itu tanya Tante Sipora, ya kan? Karena apa? Mama papanya Harun siapa? Tante Sipora dan Om John Rubino, ya. Jadi kalau mau tanya tentang ini, ya. Siapa menantunya, istrinya Harun, anak-anaknya Harun itu siapa? Tanya Tante Sipora, ya. Jadi nanti tanya. Ya, saudara, ini serius. Saudara, tadi selama ibadah ya, dari permulaan akhirnya sampai ini mau terakhir ini, suara musik nggak gembreng-gembreng, nggak terganggu, ya kan? Enak gitu. Karena apa? Ya puji Tuhan, seperti komitmen kita 2025 kita akan membenahi multimedia dan semuanya. Dan puji Tuhan kita diberi jalan, ya saudara,
ada jalannya ya. Itu ada, terima kasih Pak Nathan, ada yang kita tuh mixernya kita ganti saudara. Itu pun bukan baru, tapi second saudara itu. Jadi suaranya lebih enak, lebih soft ya, lebih biasanya kalau ibadah terganggu, suaranya muncul ini terganggu semuanya. Dan puji Tuhan kita bisa dengan ini, dengan second ya kan, dengan second Tuhan buka jalan dengan ada second, dan sehingga suaranya masih ini. Dan kita berdoa ya, mudah-mudahan nanti Tuhan kirim apa, speaker ya kan, nanti pelan-pelan ini ya, mudah-mudahan. Tunggu, karena apa? Angkutan masih belum boleh jalan lebaran soalnya saudara. Ya, jadi kita bantu, kita doa saja, kita dengan keterbatasan kita, tetapi kalau Tuhan sudah membuka jalan, pasti Tuhan akan, tidak ada yang bisa menghalangi. Kita akan berbenah 2025 multimedia, kita akan benahi semuanya ya, yang kita disesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi kalau Tuhan sudah beracara, sudah berkehendak, tidak ada yang bisa ya, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tetap kita dukung di dalam doa bersama supaya kita bisa, rumah Tuhan ini yang menjadi rumah kita bersama, tempat kita ini untuk apa? Saling menguatkan, kerjasama, memelihara bersama, dan saling hidup rukun bersama di tempat ini ya. Puji nama Tuhan. Ini pengumuman ini saya, dan kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari. Oh ya, satu kali untuk Jumat Agung ya, 18 April akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lindawati Kocarsono, sekalian disertai dengan perjamuan kudus. Baru tanggal 20-nya ya, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus ya, atau Paskah, kita akan dilayani oleh Ibu Evangelis Ida Juwita Sianipar ya ini. Kemudian tanggal 11-12 kita akan berdoa di Prigen ya bersama. Habis ibadah kita berangkat sampai hari Senin. Jadi Minggu siang habis ibadah kita berangkat, Seninnya baru kita kembali ya. Jadi ibu bapak yang masih belum mendaftar silakan untuk mendaftar ya kan. Silakan, dan jangan, ini nanti spesial nanti ke Prigen itu nanti tanggal 11-12 ini ya. Nanti ada apa biasa, ada nasi Madura nanti, tenang aja. Ya, biasa nanti ada nasi Madura, nanti nasi apa namanya? Rome ya, nasi Rome ya, nasi Rome. Tenang aja, tenang. Dan mudah-mudahan pas musim durian saudara ya, tenang aja nanti ya. Ya, ini biasanya pas ini kan ada sponsor utama ya kan, itu biasanya nasi Rome itu nanti ya. Ya, puji Tuhan ya, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang ibu bapak untuk bangkit berdiri. Sabdamu Tuhan, dan selalu ada kerinduan, haus dan lapar akan persekutuan denganmu Tuhan, dan selalu ada keinginan untuk menyampaikan kabar baik dan juga menjadi saksimu dimanapun kami berada. Lengkapi kami terus Tuhan dengan kuasa-Mu,
dan lengkapi terus kami dengan hikmat-Mu, dan lengkapi terus dengan keberanian dituntun oleh Roh Kudus untuk kami boleh melangkah, sehingga kami boleh bertumbuh sampai menghasilkan buah. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami di dalam pertobatan untuk kami tertanam di gereja-Mu ini Tuhan, dan kami boleh saling bekerja sama, saling menasihati, saling menguatkan, saling memberi, dan saling untuk memikirkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah pimpin ibadah kami dan memakai hamba-Mu Ibu Iren dengan hikmat-Mu Tuhan telah menyampaikan rahasia kebenaran-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau pakai terus dalam pengurapan-Mu, hikmat-Mu, sehingga lebih hari lebih dapat memahami dan menyingkapkan rahasia-rahasia-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang telah ambil bagian pelayanan, baik itu tim pujian, tim musik, pendoa belakang mimbar, aser, multimedia, soundman, guru-guru sekolah minggu, pembina remaja, pengurus dewasa muda, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati mereka semuanya dengan hikmat dan hati yang merendah di hadapan-Mu untuk bekerja sama. Dan Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah mempersembahkan korban untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati mereka semua dengan ketulusan hati mereka ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati keluarganya, berkati pendidikan mereka, berkati kesehatannya, berkati semuanya apa yang dijalaninya, dijadikannya berhasil. Saudara kami yang tidak hadir karena sakit, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka boleh sembuh setiap kala dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk boleh bersekutu bersama dengan kami di tempat ini. Dan saudara kami yang tidak hadir karena bepergian keluar kota ataupun mereka masih dalam kemalasan, Tuhan ampuni mereka. Yang bepergian keluar kota, Tuhan sertai dalam perjalanan, lindungi mereka sehingga mereka boleh tiba di rumah dan berkumpul bersama dengan kami untuk beribadah bersama dengan kami. Dan yang tidak hadir karena malas ataupun jamah hatinya, sadarkan dan berikan pertobatan untuk mereka kembali untuk bersekutu, karena ibadah itu mengandung janji-janji Tuhan yang dinyatakan baik untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Terima kasih, dan kami senantiasa berdoa kota Surabaya, kota yang kami cintai, biarlah sejahtera kota menjadi sejahtera kami semuanya. Negara ada keamanan. Saudara kami yang mengalami bencana alam, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan untuk mereka semuanya. Yang perang juga berikan kedamaian semuanya Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami akan berpisah untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai dalam perjalanan kami hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing tanpa kurang satu apapun. Terima kasih, ini menjadi doa kami, dan kami selalu belajar apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu kepada kami makanan kami pada hari ini, makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu, bapak, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Percayalah dan yakinlah bahwa saudara pulang dari tempat ini sudah menerima berkat Tuhan, dan apa yang dijanjikan Tuhan pasti tergenapi. Diberkatilah saudara dalam rumah tanggamu, keluargamu, diberkati juga kesehatanmu, pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu. Saudara akan cukup makan dan cukup minum. Saudara akan melakukan aktivitasmu dengan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, dijadikannya berhasil. Pulanglah dan terimalah berkat daripada kasih karunia Bapa di surga, cinta kasih anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan menutup ibadah raya pagi hari ini dan sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.